Dasar tidak berguna. Selain hanya bisa numpang hidup, kau juga belajar memungut sampah lagi. Aku beritahu kau, segera ceraikan Kian-Kian. Kenapa aku tidak boleh bercerai? Itu bukan urusanmu. Begini, kau pergi sekarang ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Aku akan mempertimbangkan memberimu 200 juta rupiah. Atau kau sekarang keluar dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Cepat keluar. Bu, dia tidak punya uang. Dia harus pergi kemana? Kau sebentar lagi akan menceraikannya. Buat apa masih peduli padanya? Mati di luar sana saja sekalian. Setelah memungut botol selama setengah bulan penuh, hasilnya hanya segini. Sudahlah, berikan saja dulu padanya, Paman Yang. Kepala panti. Aku memang sedang mencarimu. Ini adalah barang yang Paman Yang tinggalkan untukmu. Aduh, tadi malam Paman Yang meninggal dunia. Sebelum pergi, dia bilang agar aku memberikan ini secara langsung kepadamu. Tutup mata dan tenangkan pikiran. Aku, Chong Yang Zi, sepanjang hidup terobsesi seni bela diri dan pengobatan, telah menciptakan teknik medis surgawi Hundun sendiri yang mampu menyembuhkan semua penyakit aneh dan sulit di dunia ini. Dan juga menciptakan kitab seni bela diri yang dapat membantu pemula langsung mencapai puncak seni bela diri. Kini, umurku hampir habis mengingat kebaikan hatimu dan kamu sudah merawatku sekian lama. Aku mewariskan dua keahlian ini secara khusus kepadamu. Semoga kamu memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Halo, Bu. Luming, kamu di mana? Cepat pulang. Sepertinya aku tidak perlu bercerai dengan Kian-Kian. Pulang dulu. Bu, aku pulang. Di mana Kian-Kian saat ini? Sampah tidak berguna sepertimu, masih mau bertemu putriku. Kalau begitu, tunggu saja di kantor catatan sipil besok. Bu, bukankah Ibu bilang? Aku bilang apa? Aku bilang ceraikan dia, karena kamu tidak mau menuruti cara baik-baik. Maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap tidak sopan. Ibu, apa maksud Ibu dengan ini? Jangan panggil aku ibu, kau tidak pantas. Seekor anjing yang tak diinginkan, beraninya mengaku kerabat di sini. Jika kau tahu diri, aku sarankan kau, segera ceraikan Kian-Kian. Jika tidak, aku akan membuatmu tahu apa artinya terperangkap dan dihajar. Kau ini siapa? Oh, Direktur Su adalah calon menantuku. Hari ini baru saja membawakan mahar. Cepat ceraikan Kian-Kian, jangan menghalangi kebahagiaan putriku. Di mana Kian-Kian? Aku harus segera menemuinya. Putriku tidak mau bertemu denganmu. Putriku bilang, hanya pria seperti Direktur Su yang pantas untuknya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kau, lepaskan. Ingin bertemu Kian-Kian itu? Apa aku mengizinkannya? Kau tidak terima ya? Hanya mengandalkan kau yang tidak berguna ini. Apa yang sebenarnya kau miliki untuk dibandingkan denganku? Benar, putriku tidak buta. Bagaimana mungkin mengabaikan Direktur Su dan menghabiskan hidupnya dengan orang tidak berguna sepertimu? Kian-Kian tidak menemuimu, itu adalah kehormatan terakhir yang dia berikan padamu. Jangan cari masalah sendiri. Ah, Luming, tolong aku. Suamiku, tolong aku. Tidak berguna, bahkan tidak bisa menjaga seorang wanita. Kian-Kian, apa kamu terluka? Aku ibunya, apa mungkin aku akan menyakitinya? Justru kamu masih mau menyusahkannya seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, aku tidak mau bercerai. Bisakah ibu jangan memaksaku? Ini bukan kemauanmu lagi. Direktur Su, aku tahu putriku. Begitu dia ikut dengan Anda, dia akan mengabdikan diri sepenuhnya. Jika begitu, aku akan tetap tinggal. Lebih cepat menghabiskan malam pengantin dengan Kian-Kian. Lepaskan aku. Sak, simpan tenagamu, berteriaklah nanti. Kamu? Kalian, berikan dia pelajaran yang baik.
Kitab suci Wuxue. Kalian serang. Suamiku, hati-hati. Kalian serang. Suami, hati-hati. Luming, apa kau sudah gila? Dia yang menjual Zhou Qian kepadaku. Ibu, Aku. Ini semua kulakukan demi grup Zhou. Aku sudah memberi mereka 100 miliar rupiah. Kecuali jika kau mengembalikan uang itu kepadaku, jika tidak, Zhou Qian harus ikut denganku. Apa yang dia katakan itu benar. Tertulis jelas secara hukum. Mungkinkah kalian masih mau mengingkari janji? Apa yang sebenarnya terjadi? Grup Zhou sedang mengalami krisis keuangan, dan dia bilang akan membantu kita meminjam uang tanpa biaya. Tanpa biaya. Terlalu naif sekali. Dia sudah berjanji padaku. Begitu dana 100 miliar rupiah ini cair, dia akan membuatmu menceraikan pria ini. Lalu kau akan menikah denganku, dan aku akan membuat grup Wu menginvestasikan 300 miliar rupiah untuk membantu menutup semua kerugianmu. Betul. Grup Zhou menghadapi masalah keuangan sebesar ini. Aku mengandalkan Direktur Su, bukan mengandalkan kau yang tidak berguna ini. Masalah ini, aku yang akan menyelesaikannya. Kau yang akan menyelesaikannya. Aku tidak salah dengar kan? Ini sejumlah 400 miliar rupiah, bukan hanya 2.000 rupiah. Hanya mengandalkan menantu laki yang tidak berguna sepertimu. Hanya 400 miliar rupiah saja kok. Sayang, percayalah padaku. cukup Luming. Aku selalu mengira kau hanya seorang pengecut. Aku tidak menyangka sekarang kau belajar membual. Kau membuatku sangat kecewa. Sayang, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Kau hanya bisa membual saja, grup Zhou tidak bisa menunggu. Jika dalam 1 minggu tidak terkumpul 400 miliar rupiah, grup Zhou bisa bangkrut. Begini saja, aku juga tidak akan memaksamu. Asalkan kau dalam waktu 3 hari bisa membayar kembali 100 miliar rupiah ini, maka masalah ini selesai. Jika tidak, istrimu jadi milikku, dan kau berangkat keluar dari sini. Benarkah? Kalau begitu aku juga punya satu syarat. Apa yang akan kau lakukan? Jangan macam-macam. Luming, cepat lepaskan Direktur Su. Kau ingin hancur lebur, jangan seret keluarga Zhu bersamamu. Karena berani mengganggu istriku, maka tanggung sendiri akibatnya. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Hanya membantumu mengendalikan hasratmu saja. Dalam waktu 1 bulan, jangan pernah berpikir melakukan hal cabul, apalagi itu lagi. Kau. Sekarang kau boleh pergi. Kalian semua sampah. Cepat pergi sana sekarang. Istriku, aku. Aku ingin lihat, kau akan mendapatkan 400 miliar rupiah itu dari mana, ha? Sekarang juga, kau keluar dari sini. Kalau kau tidak bisa mendapatkan uang itu, jangan kembali lagi. Meskipun aku memiliki warisan, tetapi 400 miliar rupiah bukanlah jumlah yang mudah untuk didapatkan. Bagaimana cara mengumpulkannya secepat mungkin? Jangan macam-macam. Pak Tua, serahkan semua barang berharga yang kau miliki. Pelayan mendorongku keluar untuk jalan-jalan. Aku tidak bawa uang. Tidak bawa uang, tinggal di kompleks villa seperti ini. Setidaknya kau bernilai miliaran. Kau berani bilang tidak punya uang. Mau mati ya? Jika kalian berani macam lagi, aku akan panggil polisi. Cari mati. Dengan kemampuan ala kadarnya seperti kalian, masih berani keluar merampok. Cepat pergi. Anda baik saja Pak Tua. Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Ini hanya sedikit bantuan, tapi penyakit Anda. Ternyata, teknik medis surgawi Hundun bisa langsung melihat kondisi tubuh pasien. Penyakitku. Aku seharusnya bisa menyembuhkannya. Ini benar-benar. Baiklah Bapak, coba Bapak berjalan beberapa langkah. Mari. Bapak, saya ada urusan nanti. Kali ini saya hanya bisa membuat Bapak berdiri sejenak. Sisanya,
Saya akan menunggu waktu berikutnya untuk menyembuhkan Bapak sepenuhnya. Ini, ambil ini dulu, nanti jika ada waktu, saya akan meminta mereka mencari Anda. Dilihat dari pakaiannya, dia orang kaya. Uang di dalam kartu ini seharusnya bisa membantu keluarga Zhou menyelesaikan krisis keuangan mereka. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Anggap saja ini sebagai biaya konsultasi pengobatan Anda. Sampai jumpa. Halo, Luming, cepat datang dan selamatkan aku. kamu di mana? Cium. Ada apa ini sebenarnya? Memangnya ada apa lagi? Aku hanya mempermainkanmu. Fang Zuo bilang, asal aku memanggilmu kemari untuk menghibur semua orang, dia akan memberiku tas edisi terbatas. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Dengar kamu adalah cinta pertama Ruolan. Aku benar bingung. Dengan penampilanmu yang begitu menyedihkan ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan ratu kampus? Sepertinya Ruolan hanya main denganmu saja. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Berhenti. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Kamu mau apa? Dengar kamu sekarang adalah menantu dari keluarga Zhou. Seharusnya kamu tidak kekurangan uang sedikit pun kan? Bagaimana kalau makan malam ini kamu yang bayar? Setuju? Kenapa harus aku yang melakukannya? Reuni teman sekolah kita ini, kamu tidak mungkin pelit sampai tidak mau membayar tagihan kan? Cih, setiap kali teringat pernah berkencan dengan orang menyedihkan yang seperti kamu, aku merasa jijik. Tuan, total tagihan di ruangan ini adalah 588 juta rupiah. Apakah Anda menggunakan kartu atau tunai? Hanya sekadar 588 juta rupiah. Tuan Mudalu tidak mungkin tidak mampu membayarnya kan? Begini saja. Coba kamu mohon padaku. Aku akan membayarkannya saja untukmu. Tagihan hari ini aku yang bayar. Setelah ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Bagus. Semoga uang di dalamnya bisa digunakan. Ini adalah kartu VIP Supreme edisi terbatas global yang hanya ada 5 keping. Maafkan saya, Tuan. Tadi saya tidak sopan. Anda bilang ini kartu edisi terbatas. Lalu, berapa batas limitnya? Tuan, Anda bercanda. Kartu VIP VVIP ini tidak ada batas pembelanjaan dan ada banyak hak istimewa yang bisa digunakan. Palsu, pasti palsu. Jangan bicarakan dia. Bahkan keluarga Zhou pun tak mungkin memilikinya. Tuan Muda Fang, tidak mungkin salah. Kartu ini memiliki tanda anti, pemalsuan. Saya pernah melihatnya di majalah. Luming, dari mana kamu mendapatkan kartu ini? Diberi orang, ini bukan masalah besar. Sepertinya Luming ini sukses besar diam. Sudah kubilang mataku tidak pernah salah kan? Cepat lihat. Luming sekarang hebat sekali. Tidak perlu. Aku hanyalah seorang, si pecundang miskin yang kamu campakkan. Aduh, aku hanya bercanda tadi. Jangan terlalu serius. Bagaimana kalau sebentar lagi aku pergi keluar bersamamu untuk meminta maaf? Apapun yang kamu mau, aku turuti. Bukankah kamu akan pergi denganku nanti? Kamu itu siapa? Bahkan tidak sebanding dengan seujung jari Tuan Mudalu, masih berani merebut orang dari Tuan Mudalu. Kamu. Tidak usah. Aku buru-buru cepat gesek kartunya. Baik, mohon tunggu sebentar. Sudah aku bilang itu palsu kan? Aku lihat bagaimana kamu pamer. Bapak, kartu Anda jangan curian ya. Kalau memang begitu, saya sarankan Anda cepat kembalikan. Jika tidak, konsekuensinya akan berat. Sudah lama tidak ketemu. Aku tidak menyangka kau seburuk ini. Jangan kau sudah gila karena miskin ya. Ternyata benar kartu curian. Orang seperti ini memang pantas diberi pelajaran. Sepertinya aku harus membantu pemilik kartu untuk memberimu pelajaran yang baik. Betul kan Tuan Muda Fang, orang seperti dia memang pantas diberi pelajaran. Aku dengar beberapa hari lalu kamu memenangkan gelar juara tinju, seharusnya kamu memberinya pelajaran yang baik agar semua orang juga bisa melihat kemampuanmu. Pukul dia, hajar dia. Hajar sampai mati. Kalau begitu, biarkan semua orang melihat apa itu juara tinju. Luming, kamu berani memukul Tuan Muda Fang. Hati-hati.
Jangan hindari dengan telepon. Hari ini kamu sudah memukul Tuan Muda Fang. Kamu harus bertanggung jawab. Halo Tuan Lu, saya adalah staf dari Bank Penerbit Kartu VIP Platinum. Kami mendeteksi adanya transaksi pada kartu Platinum. Apa ada yang bisa kami bantu? Mengapa kartu ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran? Begini Tuan Lu, untuk pertama kalinya menggunakan kartu VIP Premium, Anda perlu memverifikasi identitas Anda untuk mengaktifkannya. Setelah aktivasi berhasil, Anda bisa berbelanja tanpa batas dan dapat menikmati layanan premium di bank manapun. Jika tidak keberatan, saya akan bantu Anda mengaktifkannya sekarang. Segera aktifkan. Baik, aktivasi berhasil. Sekarang kartu ini bisa dipakai kan? Ya. Saya akan segera menggesek kartu Anda. Mohon tunggu sebentar ya. Astaga, ternyata hanya kesalahpahaman. Sudah kuduga, Lumingku memang yang terbaik. Hanya kartu saja. Memangnya kenapa? Aku juga akan membuat satu. Kartu ini tidak sembarang orang bisa membuatnya. Kartu ini edisi terbatas di seluruh dunia. Hanya ada 5. Kalau Anda punya kemampuan, pasti Anda tidak akan sampai tidak tahu mana kartu asli dan palsu kan? Kalian tunggu saja. Apakah sudah selesai sekarang? Sudah. Apa ada hal lain yang bisa saya bantu? Cukup, aku ada urusan lain. Aku mabuk, kepalaku sedikit pusing. Bagaimana kalau kau antarkan aku pulang? Kau yakin ingin aku yang mengantar? Tentu saja, bagaimanapun juga kau adalah cinta pertamaku. Demi kenangan masa lalu kita, tolong antarkan aku ya. Ayo. Mana mobilmu? Nih, itu dia. Ayo, naik mobil. Ada masalah? Tidak ada masalah. Naiklah. Wah, bukankah ini pelanggan kartu platinum kita? Kamu pakai mobil jelek kecil ini. Ruolan, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bagaimana kalau aku mengantar kalian? Mobil kecil bobrok ini jangan sampai hancur di tengah jalan. Kalau begitu, kamu tidak perlu repot. Repot, dasar pecundang. Cepat pergi. Berhenti. Kalian mau apa? Keluarkan semua uangmu. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Bayar pakai nyawamu. Luming, aku sangat takut. Sebaiknya kau serahkan saja semua uang itu kepada mereka. Tapi sungguh, aku benar tidak punya uang. Sepertinya engkau keras kepala. Dan tidak mau dengar ya, ingin kami menggunakan kekerasan ya. Aku mohon jangan sakiti dia. Oh, ternyata ada wanita cantik. Aku bisa melepaskannya. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Biarkan kami bersenang, senang sebentar. Asalkan kalian tidak menyakitinya, aku rela melakukan apapun yang kalian minta. Kau tahu apa yang kau katakan? Jangan pamer kemesraan di hadapan. Cepat ke sini. Hentikan. Ayo, ke sini. Hentikan. Kau cari mati ya? Menurutku, kalian yang cari mati. Serang dia. Jika kau tidak bisa mengendalikan nafsumu, maka lumpuh saja. Jangan mendekat. Dia yang menyuruhku. Dia bohong, aku sama sekali tidak mengenal mereka. Dia bilang kau sangat kaya dan menyuruhku mencegatmu di sini. Kau memfitnahku, Luming, kau harus percaya padaku. Omong kosong, Li Ruolan. Baru saja putus denganku, kau sudah tidak mau mengakui ya? Dasar wanita licik. Kau bohong, Li Ruolan. Baru saja putus denganku, sekarang pura tidak kenal begitu. Tampaknya kalian benar saling kenal. Apalagi yang perlu dijelaskan? Luming, aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Luming, kau harus percaya padaku. Cukup. Pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Luming, Apalagi yang mau kau lakukan? ikut aku sebentar. Kita sedang di jalan. Apa kau tidak suka sensasi yang mendebarkan seperti ini? Menyentuhmu, kau sangat menjijikkan bagiku.
Luming, aku tidak akan menyerah. Apalagi yang mau kamu lakukan? Pekerjaan di kantorku banyak. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Sayang, aku sudah mendapatkan uangnya. Aku akan menemanimu transfer sekarang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Nanti akan kujelaskan perlahan padamu. Sekarang kita ambil uangnya dulu. Nona Zhou, Anda datang. Mengurus urusan bisnis. Bukankah sudah kubilang kualifikasi perusahaan Anda? Saya tidak bisa memproses pinjamannya. Sebaiknya Anda jangan membuang waktu lagi. Berhenti. Kenapa? Mau merampok ya? Tidak sampai merampok. Saya punya urusan, dan saya butuh bantuan Anda untuk menyelesaikannya. Orang miskin sepertimu tidak pantas saya layani secara pribadi. Kalau ini pantas tidak? Pantas, tentu saja pantas. Tadi saya tidak melihat dengan jelas. Saya mohon maaf kepada Anda dan Nona Zhou. Ada apa ini? Sudah kubilang, masalah uang sudah selesai. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Bagaimana kalau saya antar kalian berdua ke ruang VIP? Ayo. Kepala Bang Yang, tolong transfer 400 miliar rupiah ke rekening istri saya. Dan tolong tarik juga uang tunai 100 miliar rupiah untuk saya. Baik. Saya akan segera mengurusnya untuk Anda. Apakah kartu ini benar? Benar menyimpan uang sebanyak itu? Ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Jadi jangan main-main. Mana mungkin, percayalah padaku kali ini. Sebentar lagi kamu akan tahu. Kepala Bang Yang begitu cepat sudah selesai diurus. Tuan Lu, kartu Anda ini tidak memiliki izin untuk transfer dan penarikan tunai. Bagaimana mungkin? Apakah Anda yakin sudah periksa dengan benar? Saya sudah memeriksa berulang kali, dan memang tidak ada izin untuk melakukan transfer. Aduh, sayang, percayalah padaku. Cukup, Luming. Apakah kamu senang mempermainkan aku? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Sayang. Tuan Lu, mohon tunggu sebentar. Istriku. Tuan Lu, tunggu sebentar. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Anda ingin melakukan transfer, boleh saja, namun Anda harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bagaimana cara melakukan verifikasinya? Anda perlu datang ke meja depan untuk verifikasi identitas. Setelah itu akan terhubung, maka akan terbuka fitur transfer dan tarik tunai tanpa batas. Namun persetujuan ini membutuhkan waktu seminggu. Seminggu? Waktunya harusnya cukup. Cepat bantu saya urus. Baik, Pak. Kenapa kamu kembali? Istriku, beri aku waktu seminggu lagi. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Istriku, percayalah padaku. Kali ini aku tidak bisa menarik uang karena kartu ini perlu verifikasi identitas. Dan dalam waktu seminggu sudah bisa digunakan untuk transfer. Lihat ini. Kamu percaya padaku, kan? Istriku, aku masih ingin. Kian-kian kamu di dalam. Bu, kenapa ibu kembali saat ini? Cepat sembunyi. Selimut. Kian-kian. Aduh, Kian-kian. Ah, Bu. Ini masih siang bolong begini, kamu sudah mau tidur? Aku sedikit kurang enak badan, mau istirahat. Wajahmu merah sekali. Jangan kamu demam ya. Astaga, tidak, aku hanya perlu istirahat sebentar. Nanti juga sembuh. Bukankah ibu pergi bermain kartu? Kenapa sudah pulang secepat ini? Kalau bicara soal itu, aku jadi marah. Coba lihat wanita tua itu. Mereka entah bagaimana bisa tahu kalau perusahaan kita sedang menghadapi masalah kecil. Mereka takut aku kalah dalam bermain kartu. Mereka tidak mau kasih uang. Bukannya aku hanya kalah beberapa kali berturut-turut sih. Apa harus begini? Bicara soal ini, aku benar-benar kesal. Ini semua gara Luming, si brengsek itu. Kalau bukan karena dia, sekarang aku sudah menjadi ibu mertua Direktur Su. Jangan lakukan hal itu. Kamu berani sekali membentakku. Aku sudah membesarkanmu dengan susah payah aku. Aku melakukan semua ini untuk siapa, ha? Bu, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, masalah ini sudah berlalu. Sebaiknya kita tidak membicarakan hal itu lagi. Bukankah Luming bilang dia akan mencari jalan keluarnya? Kamu masih membelanya. Kamu masih juga mempercayainya, tidak bisa. Sekarang juga, aku akan menelepon Direktur Su. Aku akan memintanya untuk datang ke sini sekarang juga. Jangan bergerak. Bu, maksudku, jangan menelepon lagi. Percayalah pada Luming sekali lagi. Dasar kau anak nakal. Kau masih percaya omong kosongnya. Kau percaya tapi aku tidak. Sekarang juga, aku akan membiarkanmu mendengarkannya. Betapa baiknya Direktur Su padamu. Oh, Direktur Su.
Saya ibunya Kian-Kian. Direktur Su, biarkan dia coba sekali lagi. Siapa tahu berhasil. Tidak perlu. Sepertinya beberapa hari ini, aku benar tidak bisa menyentuh wanita. Aku akan menghabisi bajingan ini. Direktur Su, kenapa teleponmu menyala? Mungkin tidak sengaja tersentuh. Halo. Direktur Su, jika Anda sibuk, saya tidak akan mengganggu Anda. Bu, ibu juga lihat kelakuan Sukai. Apa ibu benar ingin aku menikah dengan orang seperti ini? Aduh, Kian-Kian. Pria mana yang tidak suka bersenang-senang? Anggap saja menutup mata sebelah dan membiarkannya. Aduh, Kian-Kian. Kenapa kau berkeringat? Tidak panas apa? Diselimuti selimut sebanyak ini. Ah Bu, aku tidak kepanasan. Aku mungkin sedang sedikit flu. Berkeringat sedikit pasti akan lebih baik. Kamu ini benar seperti ayahmu. Tapi soal perceraian ini, kamu harus dengarkan aku. Bu. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Atau sekarang kamu ikut aku menemui Sukai. Ya sudahlah, baiklah. Bisakah kamu biarkan aku istirahat dulu? Ada apa, Bu? Aku hanya bertanya padamu, mau minum susu atau tidak? Kalau tidak, aku akan menuangkannya untukmu. Ah, aku tidak mau minum. Ibu juga cepat istirahat. Sayang, kenapa kamu setuju untuk bercerai? Itu hanya taktik sementara. Kalau ibu tahu kamu ada di sini, pasti akan membuat keributan besar. Aku tidak mau tahu. Aku ingin kompensasi. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Menurutmu? Hei, kenapa bisa begini? Ada apa? Para pemegang saham perusahaan mendapat kabar dan menuntut penarikan saham mereka. Perusahaan hanya bisa bertahan paling lama sekitar 3 hari lagi. Bagaimana ini? Sayang, jangan khawatir. Biar aku yang mencari solusinya. Transfernya kan baru bisa seminggu lagi. Bagaimana kalau tidak lolos verifikasi? Sayang, kita punya kartu itu. Apa yang perlu ditakutkan? Paling-paling kita ajukan saja pinjaman pakai kartu itu. Memangnya berapa banyak uang di kartu itu? Sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin. Astaga, sayang, kamu tenang saja. Kulihat dari sikap kepala bank yang 400 miliar rupiah pasti bukan masalah. Jangan khawatir ya, aku akan pergi menanyakan sekarang. Hei, Luming! Sial, pasti akan ribut lagi sekarang. Sedang apa kamu di sini? Ibu, aku pulang untuk mengambil sesuatu. Aku ada urusan, aku pergi dulu ya. Berhenti, mengambil barang apa? Ini rumahmu. Apa yang perlu dikhawatirkan jika barang itu di rumah? Anda datang untuk mengambil kontrak pembelian rumah, ya? Anak ini bagaimana? Beli rumah kok tidak bilang-bilang? Kontrak pembelian rumah? Bukankah Anda yang menyuruh orang mengantarkannya barusan? Orang yang mengantar barang itu baru saja pergi. Villa mewah 600 meter persegi. Kapan saya membelinya? Kalau bukan Anda yang membelinya, mengapa nama Anda tertulis di sana? Dasar Luming, Anda menipu Kian-Kian kami lagi. Kian-Kian kami pernah bilang, kalau Anda bercerai, dia akan memberi Anda satu rumah, tapi Anda tidak lihat bagaimana kondisi perusahaan kami sekarang, Anda malah menyuruh Kian-Kian membelikan Anda villa. Saya harus menghajar Anda sampai mati. Ibu, villa ini jelas bukan Kian-Kian yang membelinya. Kalau bukan Kian-Kian, siapa lagi? Kalau Anda punya kemampuan untuk mendapatkan rumah, Anda tidak akan sepayah ini, bukan? Anda segera batalkan pembelian rumah itu. Meskipun bercerai dengan Kian-Kian, 1 rupiah pun Anda jangan harap dapat. Halo Tuan Lu, saya petugas dari penerbit kartu Zizun. Karena waktu verifikasi yang cukup lama, bank secara khusus memberikan 1 villa sebagai kompensasi. Semoga Anda senang. Benar? Benar rumah Anda? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kartu Supreme apa itu? Ma, aku menolong seorang kakek di pinggir jalan. Dan sebagai balasannya, dia memberiku sebuah kartu. Wah, menantuku ini benar-benar hebat. Berapa banyak uang di kartu itu? Tidak banyak, hanya cukup untuk pengeluaran sehari-hari. Karena kalian belum mengurus surat resmi, sertifikat rumah itu, tuliskan saja atas nama Kian-Kian. Terserah saja. Tapi Ma, kita harus menyelesaikan masalah perusahaan ini dulu. Jika benar tidak sempat, maka satunya jalan adalah menjual rumah ini untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Kenapa harus begitu? Rumah ini sudah di tanganku. Tidak akan ada yang bisa mengambilnya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menunggumu. Menungguku untuk apa? Aku sudah bilang padamu dengan sangat jelas. Kita tidak ada hubungan lagi mulai sekarang. Luming, aku sudah minta maaf padamu. Jangan marah lagi ya. Kalian, Istriku. kamu? Astaga sayang. Luming, aku kira kamu berbeda dari pria lain. Tidak disangka, kamu juga melakukan hal seperti ini. Sayang, aku jelaskan. Luming, istrimu galak sekali, sampai membuatku takut. Pergi dari sini. Luming, bagaimana kalau kamu ke rumahku? Aku akan membantumu menenangkan emosimu. Sayang, aku hanya tahu. Semua barangmu ada di dalam sana. Kamu boleh pergi kemanapun kamu mau. Luming, Kamu ambil uangku dan mau kabur ya? Apa aku mengizinkanmu pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Urusan kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Perempuan murahan ini tadi malam menangis dan bilang ingin menjadi wanitaku. Ternyata setelah tidur semalam, dia kabur membawa uangku sebesar 1 miliar rupiah. Jadi, dia datang untuk memberimu uang ya? Aku benar-benar tidak mengerti. Selain wajahmu ini, apa lagi yang membuat para wanita ini rela membayarimu? Akan kukatakan sekali lagi, jaga ucapanmu baik-baik. Masih berani melawanku? Kau pikir aku tidak akan merusak wajahmu ini? Sepertinya pelajaran yang telah kuberikan padamu kemarin masih belum cukup. Kalian, serang dia. Masih mau lari? Aku akan mengurusmu nanti. Luming, kau sedang apa lagi? Masuklah ke dalam, tunggu saja aku. Aku akan jelaskan nanti. Aku peringatkan kamu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu berani cari masalah lagi, aku akan menghabisimu. Aduh, ini Tuan Muda Lu. Aku tidak akan berani melakukan itu lagi. Luming, kamu baik-baik saja bukan? Luming, tolong aku. Tahanlah dia. Lepaskan. Aku. Hentikan. Luming, tolong selamatkan aku. Ingatlah hubungan kita yang dulu. Tolong bantu aku sekali lagi, Luming. Hubungan yang dulu? Tidak heran mereka datang mencarimu. Sayang, percayalah padaku. Aku dan dia sudah lama tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau tidak percaya, tanyakan saja padanya. Bicara dengan baik, atau kamu ikut mereka. Sebenarnya, akulah yang mengejar Luming. Sayang, sudah kubilang, aku dan dia sungguh tidak punya hubungan. Dengan wanita secantik dirimu yang ada di sisiku, siapa lagi yang akan kulirik? Dia benar. Benar seperti katak yang ingin meraih bulan. Baguslah kamu tahu diri. Jangan orang tadi kembali lagi. Jangan takut, aku akan lihat. Aku sedang mencarimu. Tidak kusangka kau benar. Benar ada di sini. Mau cari mati lagi? Sudah lihat belum? Juara tinju bawah tanah. Juara selama 2 tahun sudah kubawa kemari. Hari ini akan kulihat bagaimana kau begitu sombong. Bukankah ini Direktur Su? Ayo, cepat masuk ke dalam. Oh, Kian, kau menyambutku di sini, ya? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi aku akan membawamu pergi. Sepertinya kau benar tidak ingin alat vitalmu selamat. Trik jahat apa yang kau gunakan? Cepat sembuhkan aku, maka aku akan memberimu mati yang cepat. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu menyesal. Benarkah? Aku ingin melihat seberapa menyesal itu. Baik. Seret dia keluar, pukul dia dengan sangat keras. Jika dia mati, itu tanggung jawabku. Tunggu sebentar. Kenapa? Kau tahu rasa takut. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Seperti biasa. Merangkak keluar dari sini. Lalu bersujud 3 kali di hadapanku. Bagaimana kalau aku pertimbangkan untuk melepaskanmu? Aku tidak perlu itu. Aku hanya ingin mengundang Direktur Su untuk keluar dan menonton. Agar nanti jika kau memohon ampun, kau tak perlu mencariku. Meskipun bicaramu keras, tapi untungnya kau tahu diri juga. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik.
tidak apa-apa. Kenapa bengong saja? Serang! Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Dasar orang licik, beraninya kamu menyerang curang. Tak bisa dibandingkan denganmu. Menyerang banyak orang melawan satu. Apa itu bisa dibilang jujur? Kamu, Katakan, hari ini kamu mau mati bagaimana? jangan mendekat, aku datang hari ini hanya untuk menagih uang. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan lapor polisi. Aduh, tolong aku tidak mau lagi, boleh? Jangan tegang. Ini hanya menggaruk kepala saja. Tadi katanya tidak mau uangnya lagi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tadi katanya tidak butuh uangnya. Kamu salah dengar, aku tidak mengatakan apa-apa. Tenang saja, masalah istriku akan kuselesaikan sendiri. Aku tidak akan membiarkannya berutang pada pria lain. Mengatakan hal itu siapa saja bisa. Kalau memang berani, coba bayar uangnya sekarang. Kenapa terburu-buru? Kita sudah sepakat 3 hari. Hari ini sudah hari kedua. Besok kalau kamu masih belum bisa membayar uangnya, biarkan Cian-Cian menikah denganku. Masih sok jago ya. Aduh, aku kira sehebat apa sih kemampuanmu itu. Cuma segini saja nyalimu. Aku sudah berubah pikiran. Hari ini sudah aku mau uangnya. Kalau kamu tidak bisa membayarnya, maka aku akan mengambil istrimu. Apa maumu? Aku bisa membuat kalian jatuh sekali, maka aku bisa membuat kalian jatuh untuk kedua kalinya. Kalau begitu, bayar uangnya sekarang juga. Aku beri kalian waktu 1 jam. Kalau tidak bisa membayar uangnya, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Pergi. Panggil semua teman-temanmu yang bertarung di arena tinju ilegal. Panggilkan lebih banyak lagi untukku. Kalau hari ini aku jadi pengantin baru, amplop merah, 1 orang 200 juta rupiah. Suamiku, haruskah kita menelepon polisi? Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bersama mereka. Kalian masih punya waktu 58 menit. Tuan Lu, akhirnya saya menemukan Anda. Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Sudah disetujui? Belum sih. Saya lihat Anda kemarin sangat membutuhkan uang. Jadi saya mengajukan permohonan ke bank. Dan uang ini bisa langsung Anda gunakan. Kepala Bang Yang, Anda tidak salah kan? Direktur Su, tadi saya terburu. Buru mencari orang jadi tidak melihat Anda. Saya akan berkunjung lagi untuk meminta maaf. Anda tadi bilang bank menyetujui uang untuk dia. Hanya anak miskin ini, kalian tidak takut kalau dia tidak bisa membayarnya kembali? Anak miskin, Tuan Lu ini adalah pelanggan spesial di bank kami. Tidak mungkin salah. Direktur Su, ini maksud Anda. Ini hanya menagih utang saja. Anda tadi bilang bank menyetujui uang untuk Anda, kan? Saya khawatir itu tidak cukup untuk membayar utang saya, ya. Tuan Lu, ini adalah dokumen persetujuan untuk dana 200 miliar rupiah. Silakan Anda periksa dokumen ini. 200 miliar rupiah? Saya menggadaikan rumah. Kalian hanya meminjamkan saya 100 miliar rupiah. Apa maksud Anda? Mungkinkah saya tidak lebih baik dari dia? Direktur Su, jangan cemas. Ini semua adalah keputusan bank. Saya juga tidak bisa melakukan apa-apa jika Anda sangat membutuhkan uang. Anda bisa menggadaikan barang lain juga. Anda. Hei, Kepala Bang Yang, Anda ini sedang mempersulit Direktur Su, kan? Direktur Su ini sampai harus menggadaikan rumah karena kesulitan. Memangnya masih ada barang berharga apa lagi? Hei Kepala Bang Yang, uang ini. Anda transfer 100 miliar rupiah. Transfer uang ini ke Direktur Su. Hei Tuan Lu, saya langsung mencari Anda setelah uangnya disetujui. Jumlahnya terlalu besar. Baru bisa masuk rekening besok. Ini, Anda sepertinya tidak akan sempat. Kalian masih punya 40 menit. Tuan Lu, Anda sedang butuh uang segera, bukan? Iya. Saya rasa 50 juta yuan itu ada. Uang ini silakan Anda gunakan dulu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kepala Bang Yang. Setelah persetujuan keluar, saya akan kembalikan 60 juta yuan kepada Anda. Terima kasih, Tuan Lu. Hei, Kepala Bang Yang. Jangan sampai Anda ditipu olehnya. Dia sebentar lagi bahkan tidak bisa mengandalkan wanita kaya lagi. Jangan mengoceh yang tidak. Setelah Tuan Lu mentransfer uang kepada Anda, kalian berdua akan impas. Tuan Lu adalah nasabah kehormatan bank kami. Jika Anda masih membuat masalah, maka jangan salahkan bank kami. Jika memutuskan hubungan kerja sama dengan Anda. Direktur Su, teman-teman sudah tiba. Suruh mereka masuk. Datang apanya? Cepat pergi. Tuan Lu,
Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Kepala Bank Yang, apakah Bank hanya menyetujui 100 juta yuan saja? Bisakah disetujui lebih banyak? Saya setidaknya masih butuh 200 juta rupiah lagi. Sejujurnya, kinerja cabang kami tahun ini kurang baik. 100 juta yuan ini sudah persetujuan luar biasa. Baiklah, kalau begitu kita cari cara lain. Tuan Lu, tunggu sebentar. Saya punya ide. Istri, kamu pulang dulu bersama ibu. Kepala Bank Yang, apa Bapak punya cara? Kudengar Ketua Wu bertemu dengan seseorang yang hebat, dan penyakit lamanya berhasil disembuhkan, tetapi masih ada beberapa efek samping. Saya kenal seorang tabib Tiongkok tua, tapi belum sempat saya kenalkan kepadanya. Bagaimana kalau kamu bawa orang ke sana? Sekalian pinjam sedikit modal dari Tuan Tua Wu. Grup Wu, maksudnya grup tempat Direktur Su bekerja tadi. Tentu saja, dia hanyalah seorang manajer umum di grup Wu, tidak akan ada dampaknya kepadamu. Ini kartu nama Ketua Wu. Saya akan kirimkan alamat tabib itu juga kepadamu. Tidak perlu, saya urus sendiri. Kamu urus sendiri? Wu Tianqi. Berhenti. Coba lihat baik ini tempat apa? Dengan penampilanmu yang miskin itu masih ingin masuk ke dalam. Benar-benar sial. Enyah. Kamu berani membentakku di sini. Kalian serang. Kenapa? Mau dihajar lagi? Aku peringatkan ya, jangan macam-macam. Ini adalah grupku. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Oh ya? Kalau begitu, hari ini aku akan jadi orang yang pertama. Tunggu. Belum selesai juga ya? Panggil semua orangmu. Serang bersamaan. Jangan buang waktuku. Tuan, Anda salah paham. Saya datang untuk menjemput Anda. Menjemputku? Tidak salah orang. Tuan Luming, benar ketua yang mengutus saya untuk menjemput Anda. Silakan ikut saya. Ketua Wu, halo saya. Tuan Tua, mengapa Anda ada di sini? Saya memang sedang mencari Anda. Anda adalah ketua Dewan Grup Wu, Wu Tianqi. Ya, benar. Ini asli, bukan palsu. Pantas saja Anda bisa memberi saya kartu seperti itu dengan santai. Saya tidak bisa menerima hadiah terima kasih ini cuma. Begini, hari ini saya akan menyembuhkan penyakit Anda sampai tuntas. Bagus sekali. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Sudah sembuh. Astaga. Anak muda, Anda benar menyembuhkan penyakit saya yang sudah lebih dari 20 tahun ini. Masuk. Ketua, ini laporan kemajuan proyek baru. Mohon Anda periksa. Baik. Kenapa kamu masih di sini? Apa yang mau kamu lakukan pada ketua? Tuan Lu sedang mengobatiku. Kenapa kamu teriak begitu? Mengobati? Hanya dengan dia, seorang menantu tak berguna. Dasar bodoh, beraninya kamu tidak hormat pada Tuan Lu. Bagaimana kamu bisa menduduki posisi ini, ha? Aku juga penasaran, apakah Grup Wu tidak melihat kualitas moral saat memilih talenta? Sampah seperti ini bisa jadi eksekutif senior? Tuan Lu, bagaimana orang bodoh ini menyinggung Anda? Saya akan memberinya pelajaran untuk Anda. Tidak apa-apa, dia hanya datang ke rumahku, merebut istriku. Sekalian memukuliku beberapa kali. Kamu? Oh ya, sepertinya dia juga berjanji pada ibu mertuaku, asalkan istriku mau menikah dengannya. Grup Wu akan berinvestasi kepada keluarga Zhou, sebesar 400 juta rupiah, ya? Maafkan saya, ketua, saya salah. Maafkan saya, ketua, saya salah. Maafkan saya, ketua. Tuan Lu, maafkan saya benar yang tidak tahu diri. Maafkan saya, Tuan Lu. Sudahlah. Kamu pikir beberapa tamparan bisa menghapus kesalahan yang kamu perbuat? Sudah sangat terlambat. Tunggu. Sepertinya Ketua Wu masih enggan melepaskan anak buah kesayangannya, ya? Saya khawatir dia akan mengotori tangan Anda. Tuan Lu, apakah Anda puas? Tuan Lu, saya salah. Anggap saja saya kentut yang Anda buang begitu saja. Tuan Lu, saya salah Tuan Lu. Tuan Lu, apakah Anda sudah tenang? Mohon maaf, sudah membuat Anda menyaksikannya. Ayo. Bawa dia ke Departemen SDM, urus surat pengunduran dirinya. Baik. Terima kasih banyak, Ketua Wu. Namun,
Saya punya permintaan lain. Saya tidak yakin apakah permintaan ini dapat Anda kabulkan. Oh, katakanlah. Saya sangat membutuhkan dana untuk perputaran modal usaha saat ini. Mungkinkah Anda bersedia meminjamkan saya 200 miliar rupiah? Gampang saja. Tapi saya tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kalau begitu, saya permisi. Tuan Lu, saya memang membutuhkan uang tunai. Namun bukan berarti tidak ada jalan keluar sama sekali. Jika Anda punya permintaan, tolong katakan terus terang. Ah, Tuan Lu, saya punya seorang cucu perempuan. Penampilannya memang cukup baik, hanya saja saya sudah memanjakannya, kurang dididik. Anda ingin saya membantu mendidik cucu Anda. Tuan Lu. Kakek, ku dengar kesehatanmu sudah pulih. Astaga, Suang-Suan. Sudah sebesar ini masih saja ceroboh. Aduh, baiklah. Kau mengejutkanku. Kenapa kau berdiri saja di sana seperti patung penjaga? Astaga, Suang-Suan. Jangan bersikap tidak sopan. Ini adalah Tuan Lu. Lau, solusi yang Anda sebutkan tadi apa? Saya ingin kalian berdua menikah. Saya tidak akan menyetujuinya. Kakek, aku masih muda. Aku tidak mau menikah secepat ini. Lagi pula, orang yang kau maksud ini, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Bicara seolah-olah saya tertarik padamu. Kau bilang apa? Lau, saya menghargai niat baik Anda. Tapi saya benar tidak sanggup menerima. Kalau begitu, saya permisi. Kau tidak boleh pergi. Jelaskan dulu padaku. Aduh, Suang-Suan. Kenapa bisa begini, Suang-Suan? Ada apa? Tuan Lu, bagaimana keadaan Suang-Suan? Dia keracunan. Keracunan? Kenapa dia bisa keracunan? Tuan Lu, asal Anda menyelamatkan Suang-Suan, saya akan segera mentransfer uangnya ke rekening Anda. Tenang saja, siapkan bak mandi air panas untukku. Baik. Berandalan. Niat baikku malah dianggap merusak. Urusi saja dirimu sendiri. Lau, Suang-Suan sudah baik. Baik saja, namun jangan lupakan apa yang baru saja Anda janjikan kepada saya. Oh, baik. Hai, saya akan beri Anda nomor rekening. Segera transfer 400 miliar rupiah. Apa? Selesaikan secepatnya. Tuan Lu, mohon maaf, ada sedikit masalah di bagian keuangan. Paling lambat besok uangnya bisa masuk rekening. Tuan Lu, Anda pegang dulu giok ini sebagai tanda ketulusan saya. Ternyata sama persis dengan milik senior Chong Yang Zi. Jangan ada rahasia juga di dalamnya. Kalau begitu terima kasih banyak, Lau. Tuan Lu tenang saja, uangnya akan masuk besok. Aduh, bagaimana ini sekarang? Bukankah sudah sepakat bahwa kita masih bisa bertahan 2 minggu lagi? Para pemegang saham sudah mulai ribut sekarang. Jangan bilang begitu, Mah. Bukankah Luming juga terus berusaha mencari jalan keluarnya? Kamu masih menyebut si tidak berguna itu. Kalau bukan karena dia, masalah perusahaan pasti sudah terselesaikan sejak lama. Kamu masih berani kembali? Mana 200 juta rupiah yang dijanjikan? Dasar kau bajingan tak berguna. Perusahaan hancur gara kamu. Ma, uangnya dijamin besok akan masuk ke rekening perusahaan. Kamu masih berani berbohong padaku. Lihat saja, aku akan menghajarmu sampai mati. Ma, memukulnya juga tidak ada gunanya, kan? Apa ini? Kamu berani menyembunyikan barang. Serahkan padaku. Aduh, ini sepertinya bernilai cukup banyak uang. Ma, cepat berikan benda itu padaku. Anda tidak boleh mengambilnya. Diberikan padamu, barang yang masuk ke rumah kami. Semua adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ma, ini barang Luming. Kamu tidak boleh mengambilnya. Aku tidak mau hidup lagi. Anak perempuan yang kubesarkan dengan susah payah, ternyata memihak orang luar. Apa gunanya bagiku untuk hidup? Aku tidak pantas hidup. Aduh, dadaku sesak. Mah, kamu tidak apa-apa. Jangan menakutiku, Mah.
Semuanya normal. Sepertinya ini hanya pura-pura saja. Kalau begitu, nadi ibumu normal. Tapi kenapa beliau bisa pingsan? Ibu belakangan ini agak panas dalam, kemarahan yang menyerang jantungnya. Aku akan memberinya 2 tusukan jarum. Dijamin akan sembuh. Kamu tahu cara melakukan akupunktur. Beberapa hari yang lalu, aku pergi saja ke panti sosial. Ada seorang tabib Tiongkok tua. Dia mengajariku 2 jurus teknik akupunktur. Sekalian kita coba pada ibu. Jarum mana yang bagus ya? Aduh, yang ini tidak bisa. Itu terlalu tipis. Yang ini juga tidak bisa, terlalu pendek. Kalau yang ini lumayan, pas sekali. Kamu. Tepat sekali. Dasar kurang ajar. Kau mau mencelakaiku, hah? Bu, ibu sudah bangun? Apakah ada bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman? Dadaku sesak. Semua karena ulahmu. Kau cepat ceraikan si tidak berguna ini. Kalau tidak, aku akan mati cepat atau lambat karena ulahmu. Bu, akhir ini Anda agak banyak pikiran. Saya berikan 2 tusukan jarum untuk meredakan panas itu. Dijamin akan sembuh. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menusukku dengan jarum. Cepat pergi dari sini. Apakah ini benar? Benar bisa. Tenang saja. Ada apa dengan ibu? Ibu sudah saya akupunktur di titik tidur. Setelah tidur sebentar, dia akan baik. Baik saja. Hei istriku, kau juga cepat naik dan istirahat sebentar. Aduh, saya masih harus pergi ke kantor. Kau jaga ibu di rumah ya. Sayang, sepertinya aku diikuti seseorang. Aku bilang, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Lihat saja kemana kamu akan lari. Wanginya memang harum sekali. Memang pantas menjadi wanita yang kuinginkan. Pria mesum. Sudah bangun. Kalau kamu bangun, permainannya tentu akan lebih seru. Jangan sentuh aku. Simpan tenagamu untuk berteriak nanti. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan macam-macam. Kamu memang mencari mati. Tidak apa, aku sudah datang. Tidak apa-apa, istirahatlah yang baik dulu. Oh, ternyata begitu. Di mana orangnya? Sudahlah. Asal tidak membuat masalah di rumah saja. Masalah apa yang kau bicarakan? Soal hari ini, aku harus berhitung denganmu baik. Baik, kami keluarga Zhu memberimu makan dan pakaian, kau malah ingin mencelakaiku. Kau akan kubunuh kau, si kacang lupa kulitnya. Jika kau berani kembali lagi, lihat saja jika aku tidak menguliti dirimu. Ternyata, teknik medis surgawi Hundun yang lengkap bisa sepenuhnya tanpa akupunktur dan obatan, hanya mengandalkan totok dan tenaga dalam sudah dapat dilakukan. Tolong. Kalau kamu berani menyentuhku, kakekku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Benarkah kakak malam ini juga tidak akan membiarkanmu lolos? Hentikan. Hei, orang yang tidak tahu diri dari mana, cari mati. Cepat pergi dari sini. Kenapa? Apa kamu terpesona melihat ketampananku? Aku rasa kamu orang yang cukup baik, jadilah pacarku. Bagaimana? Tidak bagus. Demi Lao, aku akan mengantarmu pulang. Ayo. Orang yang sudah dilihat oleh nona muda sepertiku tidak akan bisa lari. Halo. Kian, cepat selamatkan ibu. Luming,
Ibu sedang dalam masalah. Ayo, Ibu, sebenarnya ada apa ini? Sudah datang, cuma kalah sedikit uang saja. 15 juta. Berikan uangnya dan biarkan dia pergi. Ibu, grup Zhou sudah seperti ini. Kenapa ibu masih berjudi? Aduh, Kian. Bukankah ibu berpikir bisa menang beberapa putaran agar bisa sedikit membantumu? Bagaimana? Sudah selesai berunding belum? kalau aku tidak salah lihat, yang tertulis di sini 10 juta, kan? Kemarin memang 10 juta, tapi setelah semalam ditambah bunga. Jadinya 15 juta. Kalian ini pemerasan. Kenapa disebut pemerasan? Kalau wanita tua ini tidak mau, apakah aku bisa memaksanya? Bunga harian 50%. Ibu sungguh tidak berpikir jernih. Coba kita berunding, 10 juta. Bagaimana kalau aku membawanya pergi? Kurang sedikit pun tidak bisa. Baiklah kalau begitu. Kalian perlakukan dia sesuka kalian. Kami pergi dulu. Dasar kau anak kurang ajar. Kau benar mau meninggalkanku di sini ya? Kian, kau benar tidak peduli pada ibumu. Kian. Tunggu sebentar. Kelihatannya dia mau merampas paksa, ya. Sudah masuk pintu ini, pergi tanpa meninggalkan apa? Kalau begitu, mari kita bertanding. $20 miliar. Setuju? Setuju. Di kartu itu ada $20 miliar. Aku akan membawa pergi orang ini. Ayo, Bu. Cepatlah pergi. Ayo, cepat. Cepat pergi. Cepat pergi. Akhirnya aku tidak perlu membayar utang lagi. Tolong aku. Dia hanya kehilangan banyak darah. Istirahat saja, selama beberapa hari pasti akan sembuh. $20 miliar ini, saya kembalikan kepada Anda. Saya lihat Anda masih punya sedikit nurani, jadi saya kurangi penderitaan Anda. Selama tidak melakukan gerakan yang ekstrem, Anda akan baik-baik saja. Sungguh seorang ahli yang luar biasa. Saya lapar, belikan saya sesuatu untuk dimakan. Bu, ayo kita makan setelah kita sampai di rumah. Semua orang lelah setelah bepergian jauh. Jika kamu tidak membelikannya, saya tidak akan pernah pulang. Bu, dasar kau, Kian, anak tidak berbakti. Kau mau bersekongkol dengan menantumu ini untuk membiarkan ibu kandungmu ini mati kelaparan? Baiklah, saya mengerti. Ada apa? Kenapa kartu saya hilang? Tidak apa-apa istriku, hilang saja. Tapi kalau dikurangi $20 miliar ini, kita tidak akan bisa mengumpulkan $400 miliar itu. Tenang saja, biar aku yang urus. Apa kamu benar-benar yakin dia bisa mendapatkan $400 miliar? Bu, jika aku bisa mendapatkan $400 miliar untuk menyelesaikan masalah perusahaan ini, maka aku tidak akan ikut campur lagi dalam urusanmu dan Kian. Tapi kalau sampai kamu tidak bisa menyelesaikannya, jangan pernah lupakan apa yang sudah kamu katakan beberapa hari yang lalu. Segera kemasi barangmu dan pergi dari sini. Apa yang mau kamu lakukan? Sudah disepakati bahwa nama Kian yang akan ditulis di sertifikat villa itu. Villa apa? Yang baru dikirim bank kemarin. Kita jaminkan dulu saja. Setelah kartu premium disetujui, baru kita tebus kembali. Bu, jangan malah menambah masalah. Jika masalah perusahaan ini tidak segera diselesaikan, kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan rumah ini. Apa kalian benar yakin bisa menyelesaikan masalah perusahaan? Baiklah. Kalau begitu rumah ini akan kuberikan pada kalian. Jika kalian bahkan tidak bisa mempertahankan villa ini, aku tidak akan memaafkan kalian. Sudahlah, toh masih ada $20 miliar ini sebagai modal. Halo, kami datang untuk gadai. Mohon maaf, pegadaian kami tidak menerima bisnis di bawah $50 juta. Bagaimana dengan yang ini? Kan sudah dibilang, kami tak menerima bisnis di bawah $50 juta. Kau bahkan tidak punya barang fisik. Apa kau pikir beberapa lembar kertas ini bisa menyogok saya?
Buka mata kotoranmu itu dan lihat ini apa. Dasar si miskin, beraninya kau menantang saya. Ini adalah wilayah Tuan Meng. Kau bicara tentang Wang Meng? Baguslah kalau kau sudah tahu. Sekarang minta maaf padaku. Saya akan pertimbangkan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Tuan Meng. Kalau tidak, setelah Tuan Meng datang sebentar lagi, kau akan menanggung akibatnya. Siapa yang bikin onar di tempatku? Hah? Tuan Meng, Anda sudah datang. Ada si miskin di sini datang membuat keributan. Tuan Lu, Tuan Meng, dia hanyalah pembuat onar. kau buta ya? Kau berani menyinggung penyelamat hidupku. Enya, pergi. Tuan Lu, dia orang kecil yang memang tidak tahu sopan santun. Tapi, kedatangan Anda hari ini adalah... Saya sedang sangat membutuhkan uang. Saya ingin menggadaikan ini seharga 20 miliar rupiah. Ditebus seminggu lagi, bagaimana menurutmu soal ini? Anda ambil kembali saja ini. 20 miliar rupiah akan segera dikirim. Ini tidak pantas kan? 20 miliar rupiah itu uang kecil. Tapi saya bisa membantu Anda. Adikmu ini merasa terhormat. Begini, Anda lihat, orang seperti kami yang berkecimpung di masyarakat hitam. Kami memang tidak terhindarkan dari pertumpahan darah sesekali. Nanti kalau ada masalah, Anda akan membantu, kan? Jika ada masalah yang terjadi, telepon saja saya. Tuan Lu benar-benar orang yang sangat baik hati. Hati di jalan. Sayang, masalahnya sudah beres. Sisa 200 juta rupiah akan masuk sore ini. Ayo aku temani kamu belanja untuk merayakan ini. Kenapa kamu ada di sini? Aku menyuruhmu menemaniku belanja. Kamu ini siapa ya? Aku calon istri Luming. Kamu sendiri itu siapa? Aku istri sahnya sekarang. Kamu sudah menikah? Benar, ini istriku, Zhou Qian. Luming, kau bajingan. Kau sungguh menipuku soal pernikahan. Mungkin kamu harus membujuknya. Gadis kecil ini terlihat cukup menyedihkan. Sayang, kamu tidak cemburu kan? Pergi sana belikan kami berdua es teh susu. Cepat. Jangan menangis. Bagaimana kalau sebentar lagi kamu ikut belanja bersama kami berdua? Aku tidak mau. Halo. Jika kamu ingin menyelamatkannya, datang sendiri ke gudang grupku. Berhenti. Lepaskan mereka. Jika ada masalah, hadapi aku. Kau pikir aku bodoh ya? Jika aku melepaskan mereka, bukankah aku akan tamat? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Berlututlah dulu, dan lakukanlah sujud hormat beberapa kali dengan keras kepadaku. Jika aku merasa puas, aku mungkin akan mengakhiri penderitaanmu. Jangan keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku punya hal yang lebih keterlaluan lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Setiap hitungan, aku akan melepaskan satu helai pakaiannya. Sampai kau berlutut. 3. Hentikan. Aku berlutut. Saya kira kamu ini sekuat apa. Ternyata memang pecundang. Cepat berlutut di depanku. Dan tampar wajahmu sendiri. Sampai aku merasa puas. Semua penghinaan yang telah aku terima, akan aku minta kamu bayar kembali berlipat ganda hari ini. Kamu tidak mau menampar ya? Kalau begitu, aku akan melanjutkan ini. Apa kamu tidak punya tenaga? Sepertinya Kian punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Luming, jangan lakukan ini. Jangan hiraukan aku. Luming? Sungguh adegan yang mengharukan. Aku tidak mengerti apa kekuranganku dibandingkan pecundang ini. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Bagus. Hari ini, aku akan melihat sejauh mana pengorbananmu untuk dia. Asalkan kau tidak menyentuhnya, aku rela menjilat sepatumu. Ide bagus. Kalau begitu, mendekatlah dan jilat dengan benar. Oh iya, kamu harus merangkak kemari. Sayang, demi kamu, aku rela melakukan apapun.
Jilat aku. Semuanya sudah baik-baik saja. Suang-suan, cucuku. Aduh, ya Tuhan. Kakek, aku baik-baik saja. Panggil seseorang. Siap. Lempar orang ini ke anjing. Kelihatannya, kalian sudah bergaul dengan cukup baik, ya. Kalau begitu, nikahi saja dia. Bagus. Tidak bisa. Ada apa ini? Istriku, tidak ada apa-apa. Istriku, kamu sudah menikah? Lau, jika tidak ada urusan apapun, kami permisi dulu. Tuan Lu, ini ada 100 juta rupiah. Ambillah. Terima kasih. Istriku, air mandinya sudah siap. Aku ingin mandi bersamamu. Kamu yang mengatakannya ya, nanti jangan menyesal loh. Astaga suamiku, kamu menyebalkan sekali. Halo, Direktur Zhou, gawat, pemegang saham kembali buat ulah. Anda harus segera lihat ini. tenang saja, masalah dana sudah teratasi. Saya akan segera menuju ke kantor sekarang. Suamiku, cepat bangun, berikan kartumu padaku. Istriku, kartunya hilang. Bagaimana bisa? Cepat cari. Jangan diambil ibu. Saya akan telepon ibu sekarang. Halo. Kian, kartunya dirampas orang, cepat pikirkan cara. Benarkah kartu itu kau ambil? Kau ada di mana? Cepat jalan. Ibu? Aduh, Kian. Ada apa? Mana kartu itu? Kian, kartunya dirampas orang. Ibu, kali ini kamu sudah keterlaluan. Ini adalah uang penyelamat grup Zhou. Aduh, Kian, ibu juga tidak menyangka hal ini akan terjadi seperti ini. Sudahlah, temukan kartunya dulu. Aku akan menghubungi bank untuk membekukan kartu itu terlebih dahulu. Tuan Lu, orangnya sudah tertangkap. Anak muda itu benar punya nyali besar. Beraninya mengambil uang itu secara terang-terangan. Menurut Anda bagaimana sebaiknya ia ditangani? Berikan saja kartunya padaku. Kalian saja yang urus orangnya. Baik, Anda tenang saja. Terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kian, kartunya sudah kudapatkan. Aku akan menemanimu pergi ke kantor ya. Ibu, kamu pulang dulu ya. Ya, baiklah, pergilah. Selesaikan pekerjaan pentingmu dulu ya. Sayang, terima kasih banyak ya. Masalahnya akhirnya teratasi. Ini sudah seharusnya kulakukan. Aku merasa kamu sudah berubah. Lalu, apakah kamu menyukai suami yang berbeda ini? Kamu tidak lagi seperti dirimu yang dulu. Semoga kamu terus begini ya. Halo Bu. Kami ke sana sekarang. Ibu pergi ke bandara, ayo kita berangkat sekarang. Bu, kenapa Ibu tiba mau pergi ke luar negeri? Aduh nak, ibu tahu, selama beberapa tahun ibu tinggal di sini, ibu banyak merepotkan kalian berdua. Kalau ibu pergi, kalian berdua harus menjalani kehidupan yang sangat baik, bukankah itu membuat hati kalian lebih lega? Bu, aku tidak pernah merasa Ibu merepotkan. Kian, ibu tahu itu. Nanti, kalian berdua sebagai suami istri harus menjalani kehidupan yang baik. Kalau ibu pergi, tidak ada yang akan memaksa kamu bercerai. Luming, kamu harus perlakukan Kian dengan baik. Baik ya, kalau tidak, ibu akan kembali. Tenang saja Bu, ibu bisa kembali kapan saja. Bu? Aduh sayang, sudah. Waktunya hampir tiba. Cepatlah pergi bekerja. Ibu juga harus pergi sekarang. Jalani kehidupan yang baik ya.